Shalom dan salam damai kepada semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena hari ini adalah merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sehingga 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pembacaan tadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya roh Tuhan menyertai kami saat mendengar firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, hari yang cukup memberikan kita damai dan sukacita. Kenapa? Karena kubur Yesus kosong. Ini bukti Yesus bangkit dan hidup kembali. Saudara, sepanjang zaman tidak ada satu kubur yang kosong dilaporkan. Melainkan setiap orang yang mati, kuburnya tetap tidak kosong. Tetapi kubur Yesus satu-satunya sejarah di dunia kosong selepas 3 hari. Ramai orang pelbagai tanggapan terhadap kebangkitan Yesus. Kenapa ini terjadi? Nah, mari kita perhatikan 2 tanggapan manusia terhadap kebangkitan Yesus atau kubur yang kosong. Yang pertama, tidak percaya karena terhasut kepada orang yang memang tidak mahu kebangkitan Yesus tersebar. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat 21. Di dalam teks ini Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada para murid-Nya bahwa kematian dan kebangkitannya akan berlaku. Dan pada pagi-pagi hari Minggu, Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 4. Penjaga-penjaga yang disuruh orang-orang Farisi menjaga kubur Yesus dengan meterai kerajaan Romawi telah melihat sendiri Yesus telah bangkit pada awal hari Minggu. Matius 28 ayat 11 hingga 13.
penjaga-penjaga atau askar-askar yang menjaga telah dibayar banyak sekali uang oleh para imam kepala supaya mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah datang mencuri jenazah atau mayat Yesus pada tengah malam semasa mereka tertidur. Kemudian cerita ini atau berita ini disebarluaskan ke semua daerah pada masa itu. Sehingga pada saat sekarang, berita mayat Yesus dicuri para murid dan tidak bangkit telah menyebar luas. Banyak orang telah tertipu dengan hasutan dan kabar angin bahwa tidak ada kebangkitan atau Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh para murid pada tengah malam. Karena itu, saudara-saudara, orang-orang seperti ini harus mencari sendiri kebenarannya dan jangan bergantung cerita pada palsu atau kebohongan. Hal yang kedua, orang yang percaya akan kebangkitan Yesus yang benar terjadi dengan bukti. Yohanes 20 ayat 1 hingga 2, para murid Yesus sendiri kurang percaya apabila dikabarkan oleh Marta Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain tentang kubur Yesus kosong dan Yesus sudah bangkit. Yohanes 20 ayat 8, para murid percaya apabila mereka sendiri melihat dengan buktinya. Mereka sendiri datang ke kuburan Yesus dan melihat buktinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat antara bukti-bukti kebangkitan Yesus dengan orang-orang yang menyaksikan sendiri atau saksi mata. Yang pertama, Yohanes 20 ayat 11 hingga 18, Maria Magdalena. Ketika dia masih tetap di dekat kubur Yesus sambil menangis, tiba-tiba malaikat Tuhan dan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Yohanes 20 ayat 19 hingga 23. Pada malam hari Minggu, kebangkitan Yesus di waktu pagi, Yesus menampakkan kepada para murid-Nya. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Terdapat dua orang murid Yesus pada pagi kebangkitan Yesus hari Minggu pergi ke Emmaus. Dan Tuhan memperlihatkan dirinya kepada para murid ini. Yang keempat, Yohanes 20 ayat 26 hingga 29. Pada hari yang ke-8, selepas Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang masih tidak percaya cerita para murid yang lain bahwa Yesus bangkit. Yang kelima, Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias kepada para murid-muridnya ketika para muridnya sedang menangkap ikan. Dan Yesus sempat mengajar kepada para muridnya waktu itu. Yang keenam, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dilaporkan selama 40 hari selepas kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus banyak kali menampakkan diri kepada para murid dan orang ramai dan seterusnya mengajar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terdapat banyak bukti saksi mata melihat Yesus telah bangkit. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sehingga 11. Ketika Yesus terangkat ke surga, juga disaksikan oleh semua para murid dan banyak orang yang menyaksikan.
Jadi saudara-saudara, bukti-bukti ini adalah sangat jelas karena mereka adalah saksi mata melihat sendiri Yesus hidup dan kembali ke surga. Oleh itu, tidak ada keraguan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Yesus benar-benar Allah yang melalui firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia biasa. Hal yang ketiga, orang yang percaya tetapi tidak melihat. Menurut Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang percaya tetapi tidak melihat." Dengan itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pastinya banyak orang pada masa ini masih percaya akan kebangkitan Yesus meskipun tidak melihat. Dan berbahagialah kita yang percaya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, semua alasan bahwa Yesus tidak bangkit adalah tidak benar sama sekali. Ini semua pembohongan dan penipuan sejak dari dahulu, yang dilakukan oleh penjaga-penjaga atau askar atau penjaga kubur Yesus yang dibayar mahal oleh para imam-imam Yahudi dan menyuruh mereka menyebarkannya di mana-mana pun mereka pergi. Jadi setiap orang yang percaya hal ini berarti telah termakan hasutan pembohongan para penjaga atau askar-askar Romawi yang makan rasuah. Oleh itu, jangan sesekali iman kita lemah. Tetapi marilah kita terus yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit dan telah naik ke surga. Kemudian Yesus akan datang kembali ke dunia ini hanyalah untuk menghakimi dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar. Kita bersyukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kami terus mau berdoa, berkatilah kami semua, agar kami terus kuat iman dan tidak terpengaruh oleh cerita-cerita bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berkati semua orang percaya di seluruh dunia, agar terus bangkit dan menyembah Engkau di saat-saat serangan coronavirus kepada dunia ini. Kami terus mau berdoa bagi pesakit-pesakit coronavirus yang begitu banyak di seluruh dunia. Bapa, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa orang-orang yang bimbang atau risau, tenangkan mereka ya Bapa. Orang yang uzur, tua, berpenyakit kronik atau lemah pertahanan, lindungi mereka Bapa. Para pemimpin yang terjangkit coronavirus, dimanapun mereka berada, Bapa sembuhkan mereka. Semua yang kesulitan keuangan, Bapa berkati dan cukupkan keuangan serta keperluan mereka. Semua barisan depan, Bapa lindungi dan kuatkan semangat mereka. Mereka yang bersedih, kehilangan saudara-saudara, ahli keluarga, Bapa hiburkan mereka. Bapa mohon hentikan serangan coronavirus ini kepada dunia. Bapa, lewat semua orang percaya atau gereja-gereja, biar Engkau memberkati supaya bertambah teguh, bertambah kuat, bahkan berlaku kebangunan rohani di seluruh dunia kepada orang-orang percaya di masa-masa ini. Ini doa kami berdoa hanya di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kita telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Amin.